Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk melaksanakan majlis ilmu, saling mudzakarah, saling bermurajaah, mengkaji perkataan-perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mengambil faedah-faedah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk kita pelajari sunnah-sunnahnya, untuk kita tiru sunnah-sunnahnya, dan bagaimana kita akan mengamalkan hadis Nabi, bagaimana kita akan menerapkan nilai-nilai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa di dalam kehidupan kita tatkala kita tidak memahami hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah pertemuan kita setiap pekan, ya 2 pekan sekali, insyaallah kita akan mempelajari salah satu kitab yang mulia karya tulis orang ulama Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, atau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, kitab yang sangat mulia. Kitab ini adalah kitab yang kecil, kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Totalnya ada 42 hadis, yang mana semuanya adalah hadis-hadis jawami'ul kalim. Hadis-hadis jawami'ul kalim yaitu hadis yang mana lafaz-lafaznya sedikit tetapi memiliki makna yang sangat banyak. Apa ibu-ibu namanya? Arba'in Nawawiyah, ya. Yang mana isinya adalah hadis-hadis jawami'ul kalim. Yang mana hadis jawami'ul kalim adalah hadis-hadis yang memiliki lafaz-lafaz yang sedikit tetapi memiliki makna yang sangat besar. Dan juga kitab Arba'in ini adalah kitab yang mengumpulkan hadis 'alaiha madarul Islam. Hadis-hadis yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam. Makanya dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang mempelajari kitab Arba'in secara komprehensif, kitab Arba'in dipelajari dengan teliti, dipelajari dengan syarah-syarah dari para ulama, maka dia akan memahami Islam secara global. Makanya kalau ada orang yang ingin mempelajari Islam, ajari mereka kitab Arba'in. Ya. Karena kitab Arba'in, ya, hadis-hadisnya dikatakan oleh para ulama, 'alaiha madarul Islam. Ya. Di atas hadis-hadis tersebut adalah pokok-pokok Islam. Dan kitab Arba'in ini awalnya itu bukan Arba'in. Ya, awalnya adalah 26. Jadi kitab Arba'in ini awalnya itu 26 hadis. Dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Amr ibnu Salah. Jadi ada ulama namanya Abu Amr ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah syaratnya jawami'ul kalim. Yang kedua adalah syaratnya berisi dengan nilai-nilai pokok ajaran Islam. Dan beliau berhasil mengumpulkan 26 hadis. Kemudian ketika datangnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau pun berijtihad dan beliau menambahkan 26 hadis tersebut menjadi 42 hadis. Maka jadilah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga akhirnya disempurnakan lagi oleh
Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya tatkala beliau menulis kitabnya bernama Jami'ul Ulumi wal Hikam, yang mana beliau ya menyempurnakan dari 42 hadis menjadi 50 hadis. Ini adalah ijtihad para ulama, yang mana mereka senantiasa berkhidmah untuk umat, mengumpulkan hadis-hadis yang mana berisikan nilai-nilai Islam secara global, sehingga memudahkan kita. Sehingga para ulama ya mengatakan barang siapa yang ingin mempelajari hadis, langkah pertama adalah dia belajar kitab Arba'in An-Nawawiyah. Karena agar apa? Agar dia faham tentang Islam secara global ketika dia sedang pada dasar-dasar mempelajari agama Islam. Itu adalah yang berkaitan tentang kitab Arba'in. Makanya diharapkan ya dari majelis ini ya, nanti kita semua kalau bisa ibu-ibu, kalau bisa setiap satu majelis kita mempelajari satu hadis dan kita hafalkan. Ya. Setuju atau tidak? Setuju. Insya Allah setuju, tapi melakukannya yang nggak tahu ini. Insya Allah dengan taufik Allah kita bisa menghafalkan. Ada sebuah cerita ya, ada cerita dari seorang syekh ya. Anak diceritakan oleh seorang ustadz ini diceritakan sama syekh dari Madinah. Jadi syekh tersebut dia mengadakan majelis kitab Arba'in. Majelis kitab Arba'in kepada para pekerja-pekerja yang ada di Saudi. Orang Sudan, ada orang Mesir, ada orang-orang Arab ya, yang mana mereka berbahasa Arab. Dan setiap satu kali majelis mereka menghafalkan satu hadis. Jadi satu majelis satu hadis. Satu majelis sampai selesai 42 hadis. Kemudian satu orang di antara mereka ada yang nyeletuk. Ya Syekh, alhamdulillah kita sudah selesai belajar kitab Arba'in dan kita juga mempelajari makna-maknanya dan ana merasa sudah menjadi ulama, sudah menjadi alim. Itu saking luasnya makna yang dikandung dari kitab Arba'in. Jadi seakan-akan kita belajar kitab Arba'in, mempelajari makna-maknanya seperti kita mempelajari seluruh agama Islam, menjadi seorang alim. Ya walaupun kita ketika sudah selesai kitab Arba'in tidak langsung menjadi alim ya, tapi pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Kita mempelajari kitab Arba'in, ya, kita akan ada pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Ya. Kitab Arba'in An-Nawawiyah adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, adapun biografi Al-Imam An-Nawawi secara singkat adalah Al-Imam An-Nawawi namanya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Jadi namanya adalah Abu Zakaria, kunyahnya adalah Abu Zakaria, namanya adalah Yahya, nama bapaknya adalah Syaraf. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama yang mana tumbuh semasa kecilnya tumbuh di lingkungan yang ilmiah, ya, lingkungan yang mendukung beliau untuk menjadi seorang ulama, ya. Dan beliau pun seorang pribadi yang sangat semangat di dalam belajar. Bahkan beliau sejak kecil nggak suka main. Jadi kecil itu nggak suka main. Bahkan beliau kalau mau main sampai dipaksa sama teman-temannya. Sampai suatu hari beliau pun menangis karena dipaksa untuk main, sehingga sama ayahnya Al-Imam Nawawi kecil beliau dibawa ke tokonya, kemudian ya biar beliau ini fokus untuk belajar, biar tidak diajak main sama teman-teman. Dan disebutkan ketika memang beliau ini sudah terpaksa main, beliau ketika main pun tetap membaca Al-Quran. Itulah bagaimana semangatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan juga termasuk juga tanda semangatnya beliau adalah beliau pernah ya disebutkan di dalam kitab-kitab tentang tarjamahnya beliau, tentang biografinya beliau. Beliau 2 tahun itu pernah tidak meniatkan diri untuk tidur. Sulit juga ya. Menyengajakan. Sengaja. Nah, beliau pernah tidak berniat untuk tidur. Jadi maksudnya selama 2 tahun beliau ini benar-benar tidak mau tidur.
Jadi beliau tidur itu karena di meja ketiduran. Itu selama dua tahun. Bagaimana kita bayangkan bagaimana semangatnya Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam menuntut ilmu. Dan banyak sekali ya kisah-kisah tentang bagaimana semangatnya Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah taala termasuk ulama yang tidak menikah. Ya. Imam Nawawi termasuk ulama yang tidak menikah dan termasuk ulama yang meninggal dalam usia yang masih muda. Ya. Beliau meninggal ketika umur 45 tahun. Ya. Tetapi ibu-ibu sekalian, ya, Imam Nawawi walaupun beliau berumur muda ketika meninggal, beliau telah meninggalkan untuk umat kitab-kitab khazanah ilmiah yang sangat banyak. Ya. Beliau meninggalkan kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab yang kecil-kecil, kitab At-Takrib, Wat-Taisir, ya. Kitab-kitab hadis, dan juga beliau meninggalkan kitab-kitab yang besar seperti kitab Syarah Sahih Muslim yang sampai berjilid-jilid. Beliau juga meninggalkan kitab tentang fikih seperti kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang berjilid-jilid. Makanya kalau kita mencoba untuk mengkaji kitab-kitabnya Imam Nawawi, maka sejatinya kita tidak akan cukup waktunya untuk mempelajari kitab-kitabnya. Karena saking banyaknya kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu adalah ya, sedikit biografi tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau adalah seorang ulama yang besar, yang mana kita hormat kepadanya. Walaupun di sedikit permasalahan, masalah-masalah yang beliau bahas sedikit ada yang tergelincir memang. Ya. Beliau sedikit terkena akidah Asy'ariyah, ya. Walaupun hanya sedikit saja, tetapi para ulama mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi bukan termasuk dari firqah Asy'ariyah. Akan tetapi beliau adalah ahlul hadis, tetapi tergelincir di dalam sedikit permasalahan akidah. Itu adalah sedikit tentang biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Adapun beliau lahirnya tahun 631 di Nawa, kota Nawa. Nah, kota Nawa ini Allah alam ya, kurang tahu kota di sebelah mana ya. Di Damaskus ya. Berarti beliau masih di Suriah. Di Damaskus 631, kemudian umurnya 45. Berarti berapa? 676. Ini adalah sedikit biografi tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan langsung ya masuk ke dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis tentang perkara niat. Ya, pentingnya kita niat di dalam setiap amalan kita. Kita akan bacakan an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akan tetapi tatkala dia berhijrah untuk niat dunia atau untuk wanita yang dia inginkan dinikahinya, maka dia akan berhijrah sesuai apa yang dia niatkan. Hadis ini adalah hadis rawahu Imam al-Muhadditsin, ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imamnya para ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Hadis ini adalah hadis yang mulia, ya. Hadis yang mulia, hadis yang menjelaskan tentang niat, dan para ulama mengatakan mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala
menjadikan hadis ini menjadi hadis yang paling pertama di dalam kitab Arba'in adalah karena kita ketika sebelum mengawali sebuah amalan hendaknya kita periksa niat-niat kita. Dan juga para ulama banyak yang menjadikan hadis ini di awal kitab mereka. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau juga mengawali kitab Sahih Al-Bukhari dengan hadis tentang niat ini. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya niat di dalam setiap amalan. Ya. Kita akan bahas melalui hadis ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz jama', ya, plural. Al-a'mal, yang mana jama' dari amal. Dan juga di situ ada alif lamnya. Innama al-a'malu binniyat. Yang mana menunjukkan bahwasanya seluruh amalan itu tergantung daripada niatnya. Yang mana amalan di sini mencakup amalan fikiran, amalan jasad, dan amalan lisan. Jadi ucapan, fikiran, dan amalan jasad kita. Itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada niatnya. Jadi apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita kerjakan melalui tangan kita, melalui kaki kita, itu semua akan tergantung daripada apa yang diniatkan. Sebagai contoh, semisal tentang fikiran. Ya. Tentang fikiran, kalau kita melihat sirah Nabi Muhammad SAW, dahulu ada seorang namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Ada Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah, seorang kafir Quraisy. Beliau ini berpikir keras. Ya. Bagaimana aku ingin mencela Al-Quran. Karena Al-Walid ibn al-Mughirah pernah, dia ini datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berdiskusi kepada Rasulullah SAW. Dia menawarkan wanita, menawarkan peruqyah, menawarkan harta. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Saat itu Al-Walid ibn al-Mughirah merasa takjub dengan Al-Quran. Akan tetapi karena kedengkiannya, karena kekufurannya, Al-Walid ibn al-Mughirah berpikir keras bagaimana dia mengejek Al-Quran, mencari celah di mana kekurangan Al-Quran, sehingga dia berpikir keras. Ya. Sehingga dia pun mendapatkan ide, ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah sihir yang mana Nabi Muhammad SAW belajar dari manusia lain yang ahli sihir. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qaulul bashari. Al-Walid ibn al-Mughirah rahimahullah. Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, dia mengatakan ketika beliau sudah berpikir panjang, berpikir keras bagaimana dia mencela Al-Quran, dia mengatakan innahu lasihru yu'thar innahu qaulul bashar. Sesungguhnya Al-Quran adalah sihir yang dipelajari oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Al-Quran adalah qaulul bashar, perkataan-perkataan manusia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'uslihi saqar. Sungguh aku akan memasukkan Al-Walid ibn al-Mughirah ke dalam neraka saqar. Di sini menunjukkan bahwasanya fikiran itu akan bernilai buruk tatkala diniatkan untuk keburukan. Makanya kita harus hati-hati. Mungkin orang tidak tahu, ya, orang tidak melihat ketika kita berpikir, kita berniat melakukan sesuatu keburukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita niatkan. Dan juga kebalikannya. Tatkala kita berpikir dengan kebaikan, kita berpikir bagaimana, ya, kemajuan Islam, bagaimana kita menyebarkan sunnah di dalam sebuah negeri yang asing terhadap sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pikiran kita. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang berpikir tentang
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada ayat-ayat besar untuk orang-orang yang berfikir, orang-orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah ketika mereka berdiri, mereka duduk, mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan juga mereka berfikir ya tentang kebesaran penciptaan Allah kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Maka jangan sampai ya kita menggunakan pikiran kita untuk yang buruk-buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan mencatat seluruh apa yang kita pikirkan. Ya. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu. Ya. Allah tahu apa yang kita bicarakan di dalam hati-hati kita. Kemudian tentang amalan juga. Tentang amalan, setiap amalan ya akan tergantung dari apa yang kita niatkan. Ya. Kita ambil contoh misal senyuman. Ya. Senyum. Mungkin bagi orang senyum itu adalah amalan yang ringan. Tetapi senyum tatkala kita niatkan untuk mempererat persaudaraan, ya, untuk menarik hati kaum mukminin, menarik hati orang-orang yang ingin kita dakwahi, maka di situ ada nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita semua, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ya, janganlah engkau meremehkan amalan-amalan ma'ruf walaupun itu adalah amalan yang kecil. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berbinar-binar, dengan wajah yang bersenyum. Ya. Makanya walaupun tersenyum, tatkala kita niatkan untuk kebaikan, maka itu akan menjadi sebuah nilai agama, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena senyum itu berbeda-beda ya. Ada senyum untuk kebaikan, ada senyum yang kita niatnya untuk mengejek, ada senyum yang kita niatkan untuk marah, ya. Tabassumul mughdab, ya. Orang yang senyum tapi dia niatnya untuk marah. Ada juga senyum yang mana niatnya ya udang di balik batu, ya. Yang mana dia mungkin ingin ya menarik memikat lawan jenis, ya. Maka ini semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senyum untuk kebaikan, maka akan dinilaikan ibadah, dinilaikan pahala. Akan tetapi tatkala kita senyum tetapi kita menggunakan senyuman itu kita berniat untuk keburukan, maka akan dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang berkaitan tentang innamal a'malu binniyat. Kemudian yang selanjutnya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Dia ketika meniatkan di dalam amalannya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan tersebut. Ya. Tatkala dia melaksanakan salat ya, untuk kebaikan yang telah Allah janjikan di dalam salat, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan tersebut. Tetapi tatkala dia beramal, walaupun sebesar apapun nilai ibadahnya, tetapi tatkala dia berniat dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya setiap amalan itu sesuai dengan niatnya, Rasulullah SAW memberikan permisalan. Rasulullah SAW memberikan permisalan tentang ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah hijrah. Ya. Beliau mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan nilai hijrah yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah ya, hijrah adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Ya. Hijrah adalah salah satu ibadah yang sangat mulia.
Hijrah, ya, para ibu sekalian, hijrah itu dibagi menjadi 3. Hijrah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-hijratu min daril khawfi ila daril amni. Hijrah yang pertama adalah meninggalkan negeri yang diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kerusakan, menuju negeri yang aman. Ini yang pertama. Ya. Al-hijratu min daril khawfi ila daril amni. Hijrah dari negeri yang tidak aman, ya, yang tidak memungkinkan untuk ibadah, ya, menuju negeri yang aman untuk melakukan ibadah, walaupun negeri tersebut negeri kafir. Ya. Seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah menuju Habasyah. Ya. Yang mana Habasyah juga negeri kafir. Di sana adalah mayoritas Nasrani, pemimpinnya juga Nasrani. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena di Habasyah lebih aman, lebih mudah untuk ibadah. Pemimpinnya atau presidennya adalah presiden yang adil, tidak menzalimi siapapun. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Ini adalah yang pertama. Jadi al-hijratu min daril khawfi ila daril amn. Hijrah dari negeri yang diliputi ketakutan, tidak mungkin untuk ibadah, menuju ke negeri yang memungkinkan untuk ibadah, menuju ke negeri yang aman. Adapun yang kedua adalah al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Hijrah dari negeri orang-orang kafir menuju negeri orang-orang Islam, atau negeri kafir menuju negeri Islam. Dan ini pernah terjadi zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. Yang mana saat itu kota Mekah masih menjadi negara yang kafir, ya, karena di sana mayoritas penyembah berhala, bahkan berhala-berhala banyak di sekeliling Ka'bah. Nabi Muhammad SAW tidak memungkinkan untuk beribadah dengan para sahabatnya di sana, sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, ini adalah hijrah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hijrah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hijrah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hijrah yang ketiga yang mana sering terjadi di negara kita. Kita sering melihat ini ada orang sudah hijrah atau alhamdulillah anak sudah hijrah, ya. Ini biasanya lebih ke yang ketiga. Dia telah meninggalkan, mungkin dahulunya dia bermuamalah dengan muamalah riba, dia sering minum khamr, sering mendengarkan musik atau yang lainnya, kemudian dia tinggalkan itu dan dia meninggalkan hal tersebut menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut menjadi atau dinamakan dengan hijrah. Ya, hal tersebut dinamakan dengan hijrah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya, dan orang yang muhajir adalah orang yang meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 jenis hijrah yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian, ya, apa hukum hijrah? Ya. Apa hukum hijrah? Yaitu meninggalkan lingkungannya yang tidak memungkinkan untuk beribadah menuju lingkungan yang lebih memungkinkan untuk ibadah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah dikatakan oleh para ulama, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Orang ketika sudah tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat Islam, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Islam di suatu negeri, maka dia wajib untuk meninggalkan negeri tersebut dan menjalankan agama Islam di negeri yang lain yang lebih aman. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab
rahimahullah taala. Ya, bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang tidak mau berhijrah. Dia maunya menetap saja di rumahnya, menetap saja di lingkungannya padahal dia tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat. Ketika dia mau sholat, ada yang intelijen masuk ke rumahnya. Kamu ngapain ini? Nah, ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi seperti di negeri Uni Soviet dahulu, ya. Kalau ada rumah yang berisi Al-Quran itu langsung diringkus. Ada orang yang sholat, ketahuan sholat langsung ditangkap. Ya. Maka orang-orang yang negerinya seperti itu tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat Islam, dia diwajibkan untuk berhijrah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka telah melakukan kezaliman kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka, "Qalu fima kuntum?" Kalian ini kemana saja? "Kunna mustad'afina fil ardh." Ya Allah, kami dahulu adalah orang-orang yang lemah, tidak bisa kemana-mana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qalu awalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha." Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak pergi dari negerimu menuju negeri yang lain? Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau hijrah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya mengatakan bahwasanya hijrah dari negeri kafir atau dari negeri yang tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat menuju negeri yang memungkinkan untuk menegakkan syariat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun kalau kita masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat, masih memungkinkan untuk puasa, masih memungkinkan untuk amalan-amalan ibadah yang lainnya, maka tidak wajib hukumnya. Tidak wajib hukumnya. Dari sini Rasulullah SAW ya memberikan permisalan dengan hijrah. Ya, karena memang hijrah adalah sebuah amalan yang sangat besar. Makanya kita sering temukan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sering menyandingkan antara hijrah dengan amalan jihad. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Ya, sering kita temukan lafaz-lafaz seperti ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang jihad. Allah menyandingkan antara hijrah dengan jihad. Ya. Karena saking besarnya ibadah hijrah. Ya. Kita ketahui bersama jihad adalah amal ibadah yang sangat besar. Wadirwatu sanamihil jihad. Ya. Dan puncak keislaman seseorang adalah jihad. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hijrah ini dengan jihad, yang mana menunjukkan hijrah juga adalah amalan yang besar. Ya. Hijrah juga adalah amalan yang besar. Sehingga Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan hijrah. Ya. Karena Rasulullah ingin, ya, betapapun besarnya amalan, betapapun besarnya sebuah amalan, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tatkala amalan tersebut tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya menjadi hangus, menjadi nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang dia hijrah diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrah yang diniatkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi barang siapa yang dia berhijrah untuk tujuan dunia, ya, atau tujuan wanita yang dia inginkan untuk dinikahinya, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Di sini Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan yang kedua, bahwasanya orang yang berhijrah dengan tujuan dunia, ya. Yang mana dunia, ya, dikatakan oleh para ulama, dunia ya berasal dari lafaz dunu atau dekat. Ya. Karena apa? Karena dunia saking dekatnya kepada kita, dan dunia itu sifatnya adalah sementara. Ya. Sehingga dunia dinamakan dunia itu karena saking sementaranya. Ya. Nabi Muhammad SAW ya, memberikan permisalan orang-orang yang berhijrah karena dunia. Maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya.
Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan awim ra'atin yankihuha, atau karena wanita yang dia inginkan. Ya. Di sini Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan dunia, Nabi Muhammad SAW menyebutkan wanita. Padahal kita tahu semua wanita juga termasuk dari dunia. Tetapi mengapa Rasulullah menyebutkan wanita secara khusus ya di dalam hadis ini? Karena saking besarnya fitnah wanita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali minan nisa." Sungguh aku tidaklah meninggalkan sebuah fitnah yang lebih besar dipikul oleh seorang laki-laki, lebih besar dari fitnah wanita. Karena memang ya fitnah wanita ini ya, sangatlah besar. Kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidakunna 'azim." Sesungguhnya makar-makar wanita itu sangat besar. Sangat besar. Makanya Rasulullah SAW mengkhususkan lafaz wanita dari dunia-dunia yang lainnya. Padahal Rasulullah telah menyebutkan dunia, kemudian Rasulullah mengkhususkan wanita karena besarnya fitnah wanita. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Telah dihiaskan kepada manusia untuk kecintaan mereka terhadap syahwat-syahwat minan nisa. Yang mana yang disebutkan pertama kali adalah wanita. Yang mana hal tersebut menunjukkan bahwasanya fitnah wanita sangatlah besar. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis juga, al-mar'atu 'aurah idza kharajat istasyarafaha syaitan. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat yang mana tatkala wanita keluar maka setan-setan akan senantiasa mengintai. Ya, mengintai untuk apa? Untuk menghiasi wanita tersebut agar dia ketika keluar dia akan diperlihatkan lebih indah kepada mata-mata para lelaki, ya. Dibikin semakin indah untuk dilihat, ya, suaranya dibuat semakin merdu untuk didengar, ya. Ini adalah fitnahnya wanita. Karena wanita ketika fitnah itu wanita itu sendiri sudah menjadi fitnah. Dan tatkala dia keluar, dia akan dibantu fitnahnya diperbesar oleh syaitan. Makanya para ibu-ibu sekalian, ya, sebisa mungkin kita menutup aurat kita dengan sempurna. Jangan sampai kita membantu proyeknya syaitan. Syaitan sungguh ingin membuat laki-laki jatuh di dalam syahwat. Ya. Maka jangan sampai para ibu-ibu, wanita-wanita menjadi pembantu proyeknya syaitan sehingga para laki-laki mereka terjatuh dalam fitnah syahwat. Ya. Betapa banyak ya kerusakan sosial yang ada itu disebabkan karena wanita-wanitanya tidak menggunakan pakaian-pakaian yang baik, sehingga terjadi penyimpangan sosial yang banyak di sebuah negeri. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ini adalah yang berkaitan tentang hadis yang pertama, ya. Yang berkaitan tentang hadis yang pertama, bahwasanya kita hendaknya melihat ya di dalam niat-niat kita, apakah amalan-amalan kita sesuai dengan niatnya. Karena kembali lagi, setiap amalan sesuai dengan niatnya. Tatkala kita mengamalkan sesuatu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala di dalamnya. Akan tetapi tatkala kita mengamalkan sesuatu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang dia berkeinginan sesuatu, dia berniat untuk melakukan ibadah sesuatu, tetapi ternyata dia terhalangi dan dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka dia akan tetap mendapatkan pahala. Ini adalah besarnya niat. Besarnya niat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ingin kami bahas adalah tentang fungsi niat. Tentang fungsi niat. Sampai sini paham insyaallah Ibu-ibu? Paham ya? Kecepatan atau tidak? Nanti coba saya tes tulisannya ya, catatannya ya. Dikumpulkan aja. Kalau lebih cepat, kalau kecepatan bilang ya Bu ya. Durasinya temponya dikurangi ya? Baik, ya. Karena kadang saya ini otaknya mungkin sudah cepat tapi nggak sinkron sama mulutnya.
Amin. Baik, kita ikut masuk ke pembahasan selanjutnya Ibu ya. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi niat. Nah, ini biasanya berkaitan tentang fikih. Fungsi niat itu dikatakan oleh para ulama untuk tamyiz, untuk membedakan. Untuk membedakan. Yang pertama adalah niat sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Niat sebagai pembeda antara ibadah dan apa Ibu-ibu? Kebiasaan. Ya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya adalah misal ada orang mandi. Ya. Ada orang mandi. Mandi ini adalah bisa kita masukkan ke dalam kebiasaan, bisa kita jadikan sebagai ibadah. Ya. Contoh mandi yang sebagai ibadah itu mandi apa? Mandi junub. Ya. Contoh ibadah yang dijadikan sebagai kebiasaan apa? Mandi ketika pagi hari. Ya kan? Insya Allah semua mandi pagi hari ya. Jadi mandi pagi hari itu adalah kebiasaan. Adapun mandi junub adalah ibadah. Maka tatkala ada seorang suami contohnya, ada seorang suami dia setelah subuh dia menggauli istrinya, kemudian dia dalam keadaan junub. Kemudian ketika hari Jumat dia pergi ke pasar beli makanan, beli minuman di pasar, kemudian dia melakukan aktivitas yang banyak. Kemudian tatkala dia mau sholat Jumat, dia sudah biasa ketika mau sholat Jumat dia mandi, ya. Tanpa dia meniatkan bahwasanya dia sudah junub. Jadi dia mandinya bukan mandi junub, mandi kebiasaan. Maka sholat Jumatnya yang dia kerjakan tidak sah, karena dia lali itu, ya, lali. Makanya niat ini harus selalu dihadirkan, ya, harus selalu dihadirkan. Untuk apa? Untuk membedakan antara mana yang kebiasaan dan mana yang ibadah. Dan wallahi jemaah, wallahi para ibu-ibu sekalian, demi Allah, ya, sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan ini bisa bernilai ibadah. Makannya kita, tidurnya kita, berbicaranya kita, itu bisa bernilai ibadah tatkala kita niatkan. Makanya dikatakan kebiasaan-kebiasaannya orang-orang yang taat itu bisa bernilai ibadah. Sedangkan ibadah-ibadahnya orang yang lalai itu bisa menjadi kebiasaan. Ini ada sebuah perkataan ini quote hari ini Ibu-ibu, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan para ahli taat, ya, orang yang soleh itu bisa menjadi ibadah. Makannya, tidurnya, apalagi mandinya itu bisa menjadi ibadah. Dan juga ibadah-ibadah orang yang lalai itu bisa menjadi kebiasaan, tidak bernilai ibadah sama sekali. Ya, seperti orang yang mungkin dia sudah hidup lama di sekitar kaum muslimin sehingga dia sering melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi karena dia lalai terhadap amalan hatinya, sehingga dia menjadikan sholatnya itu seperti kebiasaan saja. Karena orang melakukan sholat ini maka aku melakukannya. Maka nilai sholatnya menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita perhatikan niat-niat kita. Di dalam hal mubah, kita usahakan untuk meniatkan amalan mubah tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur, kita niatkan agar semakin kuat jasadnya untuk melaksanakan ibadah. Kita makan, kita niatkan untuk semakin kuat jasad kita untuk ibadah, ya. Dan banyak kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ini yang pertama Ibu-ibu, ya. Kemudian yang kedua adalah pembeda, ya, niat adalah pembeda dari ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dari ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya apa Ibu? Contohnya seperti sholat wajib dan sholat sunnah rawatib, ya. Sholat qobliyah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ya. Ada orang sama-sama sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Orang ini tetapi dia niatkan untuk qobliyah, maka sholat zuhurnya menjadi tidak
tidak dituliskan sebagai salat zuhur untuknya. Karena salat zuhur itu atau qobliyah zuhur itu bisa 4 rakaat dan gerakannya itu bisa persis dengan salat zuhur. Sama-sama 2 tahajud, ya, sama-sama 4 rakaat. Tetapi karena niatnya beda, sehingga nilai ibadahnya juga beda. Ini yang menjadikan fungsi niat sebagai pembeda antara ibadah yang satu dan ibadah yang lain. Contohnya dalam puasa juga. Ada orang yang puasa Senin Kamis, ada juga orang yang puasa qadha pada hari Senin dan Kamis. Maka orang yang punya hutang puasa Ramadan, dia puasa pada hari Senin dengan niatan untuk puasa sunnah, maka puasa hutang hutang Ramadannya masih tetap. Tapi kalau dia niatkan untuk mengqadha, baru hutangnya berkurang. Itu adalah fungsi dari niat, ya, membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Paham Ibu? Paham ya? Masih kecepatan ya? Kemudian yang ketiga, Ibu sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah pembeda apakah niat tersebut untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk Allah atau untuk selain Allah. Adapun ketika ya niat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan ikhlas, ya. Yang mana ibadah yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ibadah yang ikhlas, ya. Yang mana ibadah yang ikhlas ini adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan ibadah seorang tidak akan diterima tatkala dia tidak ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sesungguhnya mereka tidaklah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan ikhlas, ya. Maka ikhlas ini adalah sebuah unsur yang penting di dalam ibadah kita. Karena ibadah itu syaratnya 2, ya. Ibadah syaratnya 2, yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi niat fungsinya yang ketiga adalah untuk membedakan apakah amalan tersebut ikhlas atau tidak. Adapun yang tidak ikhlas, ini terbagi menjadi 2. Nah, ini mungkin agak pusing, nanti ada banyak bagian ini, Ibu. Ya. Amalan yang tidak ikhlas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk dunia. Dan yang kedua adalah untuk pujian atau riya. Yang pertama adalah untuk dunia, ya. Yang kedua adalah untuk riya. Kita bahas yang untuk dunia. Yang untuk dunia ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti misal seorang imam, ya, seorang imam yang mana dia digaji oleh sebuah masjid untuk menjadi imam rawatib. Nah, imam tersebut dia akan bertarung dengan niatnya. Apakah dia niatkan bacaannya untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendapatkan gaji. Nah, maka di sini para ulama membahas, ya, bagaimana amalan orang tersebut. Ya, bagaimana amalan orang yang beribadah tetapi ada tujuan duniawinya untuk mendapatkan harta, ya, seperti seorang ustadz misalnya. Seorang ustadz dia menjadi ustadz mengajar untuk mendapatkan harta. Maka dia bertarung di dalam hatinya. Ya. Ketika dunia itu mendominasi hatinya, maka dikatakan oleh para ulama amalannya menjadi tidak sah, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ya niat untuk Allahnya itu lebih banyak, lebih mendominasi, maka dikatakan oleh para ulama itu adalah bernilai pahala. Maka kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita, ya. Terlebih ana yang mencoba untuk mengajar, maka saya berharap menjadi orang yang ikhlas, ya, ketika mengajarkan, karena kita ingin amal-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Yang tadi apa yang tadi? Untuk dunia, ya. Yang kedua adalah untuk pujian atau riya, ya, untuk pujian atau riya. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang
yang beribadah dan riyaknya itu dari awal. Orang yang riyaknya itu dari awal ibadah. Orang yang riyaknya dari awal ibadah. Dia memang ketika mau ngisi kajian, atau mau membaca Al-Quran, atau menjadi imam, atau mau sholat, dia memang dari awal ingin pamer. Aku memang mau pamer untuk melihatkan kepada orang-orang bahwasanya aku ini pintar, aku ini lulusan Jamiah Islamiyah atau lulusan Makkah, aku ini adalah ustadz, atau aku ini adalah seorang alim, aku ini adalah orang soleh. Dari awal dia memang niatkan untuk riya. Maka dikatakan oleh para ulama, amalannya dia langsung nol, ya, tidak sah. Amalannya langsung nol, tidak sah. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda tentang hadits qudsi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadits qudsi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Sungguh aku tidak butuh kepada sekutu-sekutuku, ya. Maka man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa ada orang yang beramal suatu amalan yang mana dia menyekutukanku di dalamnya, maka akan aku tinggalkan dia dan amalannya dan sekutunya. Ini menandakan bahwasanya orang yang sudah dari awal niat untuk riya di dalam ibadahnya, amalannya tidak sah. Amalannya tidak sah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang riyanya itu timbul di pertengahan. Ya, timbul di pertengahan. Ya, kayak contohnya semisal ada seorang imam, ya, dia menjadi imam, di rakaat pertama dia masih ikhlas, ya. Pas di rakaat kedua dia dengar aminnya mertuanya, ya. Waladhdallin, amin. Mertua ana ternyata ikut hadir juga ini. Yang awalnya dia baca surat Al-Ikhlas, dia baca surat Al-Baqarah gitu, contohnya, ya. Nah, akhirnya, itu adalah riya yang timbul di tengah. Bagaimana pembahasan para ulama? Maka para ulama di sini, ya, membagi menjadi dua. Membagi menjadi dua. Ini kalau ada papan tulis enak sebenarnya. Insya Allah kapan-kapan, ya. Ada ya. Yang kedua apa namanya? Nanti aja, nggak apa-apa. Maka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dia berusaha untuk melawannya. Dia berusaha untuk melawannya. Yang mana tatkala dia melawan, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia melawan dan berhasil. Yang kedua, dia melawan tapi tidak berhasil. Tapi dia sudah berusaha untuk melawannya. Ya, karena sesungguhnya di dalam riya itu ada kelezatan. Orang pamer itu hatinya itu senang sebenarnya. Nah, sehingga ketika dia melawan itu, maka ada dua kemungkinan. Dia berhasil melawannya atau dia tidak berhasil melawannya. Maka tatkala dia berhasil melawannya, dikatakan oleh para ulama, maka pahala ibadahnya menjadi sah, menjadi bernilai pahala. Adapun tatkala dia tidak berhasil melawannya, padahal dia sudah berupaya sekuat mungkin untuk melawan riya tersebut, maka dikatakan oleh para ulama pahalanya tetap ada. Pahalanya tetap ada, ya, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang hamba kecuali yang ia mampu. Kalau memang dia sudah berupaya, ya, meninggalkan riya, tetapi dia masih tidak mampu saja, maka insya Allah pahalanya tetap ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang riyanya ada di tengah-tengah ibadah, kemudian dia tidak melawannya. Dia malah justru menikmati riya tersebut. Dia justru menikmati riyanya tersebut. Yang kedua, jadi yang tadi kan ada dua. Yang pertama adalah yang melawan, yang kedua adalah yang tidak melawan. Ya. Yang melawan itu ada dua. Nah, yang tidak melawan itu ada satu. Ya. Yang tidak melawan ini atau orang yang menikmati riyanya,
maka dia tentu tidak akan dinilai pahalanya. Tentu dia tidak akan dinilai pahalanya karena dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia berada di tengah-tengah ibadahnya. Jadi ibadah yang dia lakukan sebelumnya yang sudah ikhlas itu tetap tidak bernilai. Ini dikatakan oleh para ulama. Paham Ibu-ibu? Paham ya? Kemudian yang ketiga yang ketiga adalah riya yang timbul setelah ibadah. Jadi yang pertama sebelum ibadah, yang kedua di pertengahan ibadah, yang ketiga setelah ibadah. Nah, setelah ibadah. Contohnya apa setelah ibadah? Contohnya haji, ya. Contohnya lagi apa? Umroh. Contohnya wakaf. Dia sudah wakaf, kemudian wakaf, ya, wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf yang lainnya. Ya. Dia mungkin ketika haji, ketika umroh dia nangis-nangis di depan Ka'bah, dia ikhlas, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami ini. Tetapi ketika dia pulang ke Indonesia dia pamer. Alhamdulillah aku sudah umroh, sudah haji. Dia tidak ikhlas, dia riakkan amalannya. Ya. Maka di sini ada perbedaan ulama. Ada perbedaan ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya amalannya orang ini menjadi amalan yang tidak sah. Ya. Amalan orang ini menjadi amalan yang tidak sah. Amalan yang batal. Ya. Amalan yang batal. Sehingga ibadah hajinya, ibadah umrahnya, wakaf Al-Qur'annya, wakaf mushafnya menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama yang lain ya, itu mengatakan sah. Ya, mengatakan sah. Akan tetapi riyaknya itu menjadi dosa tersendiri. Jadi ibadahnya sudah bernilai ibadah, tetapi riyaknya menjadi dosa tersendiri untuknya. Ya, menjadi dosa tersendiri untuknya. Ya, ini adalah 3 macam tentang riya, ya, 3 macam tentang riya. Kemudian ada satu masalah lagi yang Anda lupa tadi ya. Satu masalah lagi, bagaimana jika ada orang yang sudah beramal dengan riya, ya, ada orang sudah beramal dengan riya, kemudian dia setelah selesai ibadahnya dia ikhlas, dia taubat bahwasanya riya ini tidak baik, riya ini akan menghapuskan pahala, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amalan-amalannya. Nah, contohnya semisal ada orang dia sudah wakaf 1 miliar contohnya, atau wakaf 2 miliar, 2M untuk dibangunkan masjid. Waktu itu dia niatnya masih riya. Ya, dia ingin agar orang-orang tahu bahwasanya saya ini mewakafkan masjid, bahkan masjid diberi namanya, ya mungkin Masjid Surya Huda contohnya misalnya. Tapi riya, Bu. Ya ada orang semisal yang mewakafkan atas nama dirinya karena riya pada awalnya. Dia sudah mengeluarkan uang yang banyak. Tatkala masjidnya sudah jadi, masjidnya sudah megah, sudah banyak jemaahnya, dia akhirnya taubat. Ya Allah, aku ingin wakafku ini menjadi amal yang ikhlas. Nah, di sini para ulama pun membahasnya. Bagaimana nilai ibadahnya? Apakah amalannya menjadi dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya amalannya tetap tidak sah. Jadi walaupun dia ikhlas setelahnya, maka pahala ibadah dari wakaf Al-Qur'annya, dari wakaf masjidnya tidak akan mengalir untuknya. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan juga ada ulama lain ya, yang mengatakan bahwasanya amalannya menjadi sah. Ya, amalannya menjadi sah, wakafnya menjadi sah, dan wakafnya akan bernilai pahala untuknya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir Quraisy, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih." Dan tidaklah orang-orang kafir diterima amalan-amalan mereka kecuali karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Jadi orang-orang kafir, walaupun mereka berbuat baik, mereka sedekah, mereka silaturahim, mereka menyantuni anak yatim, menyantuni janda, tetapi mereka kafir, maka amalan-amalnya tidak sah. Tetapi ketika mereka masuk Islam, maka seluruh amalan yang mereka kerjakan sebelum dia masuk Islam itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang menjadikan sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang bersedekah wakaf, yang mana niatnya awalnya dia riya, kemudian ketika sudah wakafnya sudah berjalan dan orang-orang banyak yang beramal di dalamnya, kemudian dia ikhlas setelahnya, maka pahalanya akan mengalir. Ya. Karena ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Hakim bin Hizam. Ya. Ada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang saudagar kaya raya yang sangat baik. Ya. Ketika beliau belum masuk Islam, beliau itu suka menyantuni anak yatim, memberikan sedekah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diboikot ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Nabi Muhammad SAW dahulu keluarga Nabi Bani Hashim itu pernah diboikot. Ya. Bani Hashim itu adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW, itu pernah diboikot oleh seluruh orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Mereka tidak boleh untuk berjual beli, tidak boleh untuk nikah, tidak boleh untuk bergaul, sehingga mereka mau cari makan juga sulit. Ya, sehingga selama bertahun-tahun ketika masa boikot itu, sebagian orang-orang Bani Hashim itu sampai ada yang makan rumput-rumputan, ada yang sampai makan daun-daunan, ya, karena diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika diboikot, Hakim bin Hizam adalah salah satu orang kafir yang sembunyi-sembunyi memberi makan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Hakim bin Hizam dia sangat baik hatinya ketika sebelum masuk Islam. Dia banyak bersedekah, banyak sekali bersedekah. Beliau sering memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah beli jubah yang sangat mahal dari Raja Yaman namanya Raja Dhi Yazan. Beliau beli jubah tersebut dengan harga yang mahal, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya karena dia masih kafir. Pada intinya, Hakim bin Hizam ini adalah orang yang baik ketika sebelum masuk Islam. Kemudian ketika beliau masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku sekarang sudah masuk Islam. Kira-kira bagaimana sedekahku? Bagaimana santunanku kepada orang-orang yatim, kepada para janda, kepada orang miskin? Apakah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Innama aslamta ala ma aslafta minal khair." Sesungguhnya kamu masuk Islam termasuk dengan pahala-pahala baik yang kau lakukan sebelum masuk Islam. Jadi sehingga para ulama mengambil pendapat ya bahwasanya orang yang dari awalnya dia bersedekah karena riya, kemudian dia bertobat setelahnya, maka dia akan tetap mendapatkan nilai pahala tersebut. Ini adalah pembahasan tentang fungsi daripada niat. Insyaallah paham ibu-ibu sekalian? Paham ya? Itu adalah sedikit yang bisa ya kami sampaikan tentang hadis yang pertama ini ya. Yang mana ingin kami sampaikan kembali ya, perkara niat ini adalah perkara yang sangat besar ya, perkara yang sangat besar yang mana di dalam syariat memiliki perhatian yang sangat tinggi ya. Orang bisa mendapatkan derajat yang tinggi karena niatnya saja, sebagaimana sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Man sa'ala Allah asy-syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada walau mata 'ala firashihi." Barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid dengan niat yang tulus, nah ini, dengan niat yang tulusnya ini, maka ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Maka sungguh Allah akan memberikan dia kedudukan para syuhada. Walaupun apa? Walaupun dia mati dalam keadaan atau mati di atas kasurnya, bukan mati di dalam peperangan. Tetapi karena dia niat yang tulus, dia minta sama Allah, "Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang syuhada. Ya, jadikan aku menjadi orang yang mati syahid."
dia tulus di dalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niat, ya, maka Allah akan menyampaikan dia ke dalam kedudukan para syuhada. Maka kita perbaiki niat kita, ya, kita perbanyak ibadah dengan niat-niat kita. Ya. Betapa banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita jadikan sebagai nilai ibadah karena niat-niat kita. Ya mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Nggak perlu ya? Fadhal, kalau ada yang bisa Anda jawab, kalau yang tidak bisa maka wallahu a'lam. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa Pak. Suruh tanya. Oh, suruh tanya? Iya. Ada hadiahnya nggak nih? Ibu-ibu siap dites ibu-ibu? Insya Allah ya. Tapi mana ada pertanyaan ya? Apa fungsi niat? Nah, apa fungsi niat? Satu, ingat sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Dua, ingat sebagai pembeda antara ibadah yang satu dan yang lain. Tiga, ingat sebagai pembeda apakah untuk Allah atau untuk selain Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, yang kedua, sebutkan macam-macam bentuk orang yang terkena riya di dalam ibadahnya. Plus sebutkan rinciannya, plus sebutkan pendapat ulama siapa yang diterima, siapa yang tidak. Dan ternyata saat dia tersebut kedua tidak melawan kaum manusia, maka ibadahnya tidak ia itu setelah ibadah. Dalam Ibnu Qayyim, amalan tersebut tidak mengenai amalan-amalannya, ibadahnya tetap, tapi niatnya Masya Allah. Ada satu lagi yang Anda lupa tadi, yang Anda jelaskan terakhir. Orang yang taubat setelah ia melakukan kebiasaan, setelah itu Qayyim, amalannya tidak mengalir, amalannya sah dan amalannya mengalir. Masya Allah. Ada lagi? Taib, ada yang bertanya? Fadhal. Biar apa niatnya? Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ibadah itu ada yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janjinya. Contohnya seperti kita ibadah sedekah, janjinya akan apa? Dilipat gandakan, ya kan? Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Orang yang melaksanakan ibadah umrah haji, janjinya adalah agar dia tidak difakirkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikutkan antara umrah dengan umrah yang lainnya, maka dia akan dihindarkan dari kefakiran. Maka tatkala kita melaksanakan ibadah tersebut, ya, selain kita niat karena Allah Subhanahu wa taala dan kita juga berharap dengan janji tersebut, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kita berharap semoga aku sedekah ini bisa dikali lipatkan sampai banyak 700 kali lipat hartaku. Maka ini tidak mengapa karena memang Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal tersebut, ya. Yang menunjukkan hal tersebut. Beda kalau di dalam ibadah kita memang kita niatkan untuk pujian orang lain. Nah, ini beda. Ya. Tetapi kalau memang yang kita niatkan itu ternyata
sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala atau janji dari Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Cukup ya? Baik. Cukup insyaallah, mungkin hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kedepannya anak coba perbaiki ya, mungkin saya terlalu cepat ya di dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa memperbaiki dan bisa menyalurkan ilmu dengan baik kepada ibu-ibu semua. Mungkin kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.